Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Herliani dengan NIM 1804454 dari kelas 3A PG PAUD akan menyampaikan materi Development of Spatial Thinking and Geometry atau perkembangan pemikiran dan geometri spasial. Perkembangan pemikiran dan geometri spasial. Pemikiran spasial atau biasa dikatakan pemikiran numerik adalah komponen dasar matematika yang berakar pada keterampilan dasar yang muncul sejak awal kehidupan. Kemudian pemikiran spasial ini sangat penting untuk berbagai topik matematika, termasuk diantaranya ada geometri, pengukuran dan hubungan bagian dari keseluruhan. Kemudian salah satu alasan pemikiran spasial adalah prediktif, pencapaian matematika dan sains karena memberikan cara untuk membuat konsep hubungan dalam masalah sebelum menyelesaikannya. Dalam perkembangan pemikiran dan geometri spasial ada 2 poin. Yang pertama yaitu poin awal dalam masa bayi. Menurut Spelke pada tahun 1990, bayi dapat membagi lingkungan visualnya yang kompleks menjadi objek yang memiliki bentuk stabil dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti kohesi, batasan, dan kekakuan. Bayi juga dapat merasakan kesamaan antara objek 3 dimensi dan foto-foto objek. Pada tahap ini, bayi sudah mampu membentuk kategori hubungan spasial. Tetapi ada pandangan yang berbeda mengenai urutan perkembangan untuk pemahaman anak-anak tentang kategori ruang. Seperti misalnya yang dikatakan oleh Brunner, Goodnow, dan Austin pada tahun 1956 yang mengatakan bahwa kategorisasi memerlukan perlakuan contoh yang dapat dibedakan sebagai sama. Maka dengan menggunakan kriteria ini, Quinn menunjukkan bahwa bayi berusia 3 bulan sensitif terhadap kategori di atas dibandingkan di bawah, dan kiri versus kanan. Bayi berusia 5 bulan juga dapat menggunakan ruang tertutup yang menentukan bentuk seperti contohnya dinding dari kotak pasir untuk mengkodekan lokasi objek. Kemudian pada usia 12 bulan, bayi mengkodekan jarak dan arah dengan menggunakan informasi untuk mencari objek yang tersembunyi di layar. Pada usia 16 hingga 17 bulan, mereka dapat menggunakan bentuk persegi panjang dari sebuah kandang serta isyarat untuk mencari sebuah objek. Poin selanjutnya yaitu transformasi mental bentuk. Menurut Lin dan Peterson pada tahun 1985, rotasi mental dan visualisasi spasial adalah keterampilan spasial dasar penting untuk pembelajaran matematika. Kemudian ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak prasekolah dapat secara mental memutar bentuk-bentuk pada bidang gambar. Dalam salah satu studi Marmor pada tahun 1975 yang menunjukkan bahwa anak-anak berusia 5 tahun sudah mampu secara mental untuk memutar gambar visual dalam bidang gambar untuk menentukan apakah suatu gambar sama dengan yang lainnya atau tidak. Dalam tugas-tugas yang membutuhkan visualisasi spasial, seperti contohnya untuk memegang gambar dari huruf balok, maka anak-anak antara usia 4 dan 5 tahun akan menampilkan hasil yang buruk, kecuali gambar yang divisualisasikan berada dalam orientasi yang sama dengan perbandingan objek. Sedangkan untuk anak-anak antara usia 6 dan 10 tahun tidak akan terpengaruh oleh perbedaan orientasi. Pergeseran perkembangan dalam kemampuan visualisasi spasial ini kemungkinan besar mencerminkan perbedaan dalam kemampuan rotasi mental dan pengambilan perspektif. Jadi, ketika anak-anak lebih mampu memanipulasi gambar yang diingat secara mental, maka mereka akan lebih akurat dalam menentukan bagaimana gambar ini akan muncul dari berbagai sudut pandang. Seiring rotasi mental dan kemampuan pengambilan perspektif meningkat dari waktu ke waktu, maka faktor-faktor seperti perubahan orientasi menjadi kurang bermasalah dalam tugas-tugas di mana seseorang harus mencocokkan suatu yang ditampilkan dalam orientasi yang berbeda dari objek yang divisualisasikan. Artinya, perbedaan-perbedaan dalam kemampuan spasial ini sebagian besar mungkin merupakan hasil dari perbedaan pengalaman selama masa kanak-kanak, dan periode prasekolah mungkin merupakan waktu yang sangat penting untuk memulai bagaimana masalah-masalah ini melalui program pendidikan yang mendorong pembelajaran sosial.
Jika dibuatkan dengan peta sederhana, maka anak berusia 4 tahun dan mayoritas anak berusia 3 tahun dapat menemukan benda tersembunyi di sebuah kotak pasir. Misalnya, anak-anak berusia 3 hingga 5,5 tahun dapat menemukan mainan tersembunyi di tempat terbuka, contohnya seperti lapangan. Dan untuk anak-anak yang berusia 5 dan 6 tahun dapat menavigasi lorong-lorong sekolah yang tidak dikenalinya. Kemudian, agar berhasil dalam tugas-tugas ini, maka anak-anak harus mengenali terlebih dahulu antara peta dan ruang aktual dengan bentuk yang serupa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam hal penulisan ataupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.